memiliki nama asli Barama Sewell. Di bagian ini nih unsur mistisnya nih mulai kelihatan. Sampai si pawangnya ini bilang berhenti gitu, baru tuh bambunya bisa berhenti. Ntar nyandung kursi, terus nabrak TV, nabrak tembok, ya repot gitu ya. Apa sih namanya? Dirijen ya? Kalau upacara aku taunya tuh dirijen. Ya kalau gini-gini tuh dia semakin mempercepat gerakannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku akan bawakan tentang salah satu permainan tradisional rakyat, yaitu bambu gila. Permainan tradisional rakyat ini berasal dari Maluku dan katanya di dalam permainan ini terdapat unsur mistisnya loh. Nah, makanya aku penasaran kayak apa sih sebenarnya permainan bambu gila ini? Gimana cara maininnya? Terus mistis seperti apakah yang dimaksud ya? Kalian penasaran juga dong pastinya. Ya udah, kalau kalian juga sama-sama penasaran nih kayak aku, pengen tahu lebih banyak lagi tentang permainan bambu gila dari Maluku ini, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di-skip loh pokoknya, biar wawasan kalian tuh makin tambah luas, oke? Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Tapi ya guys, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau semua informasi yang aku sampaikan di video-video aku selama ini, itu tuh aku berdasarkan hasil research lagi dari internet. Jadi kalau menurut kalian nih ada informasi yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, nggak apa-apa, kalian langsung koreksi aja. Karena memang sebenarnya aku ini bukan expert banget di bidangnya ya. Aku ini sebenarnya cuma seseorang yang kepo, pengen banyak tahu, tapi pengen banyak belajar gitu. Makanya kalau ada informasi yang salah atau kurang tepat, ya udah kalian langsung koreksi aja ya. Aku sangat berterima kasih banget loh sebenarnya buat hal itu. Jadi jangan cuma dihujat, jangan cuma dikata-katain, dibilang apaan nih ngasih info nggak bener, ngasih info salah segala macem. Ya namanya juga orang mau belajar, aku sudah berusaha menggali informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Tapi kalau memang menurut kalian itu masih ada yang salah, ya nggak apa-apa, langsung dikoreksi aja, oke? Ya udah, kalau gitu openingnya nggak usah kepanjangan ya, biar kalian tuh makin nggak penasaran. Oke, langsung aja kalau gitu kita lanjut videonya ya. Ini dia permainan tradisional rakyat bambu gila. Enjoy the video ya. Tradisi di Indonesia emang beragam banget nih wujudnya. Sebagian besar masih mengandung aroma mistis dalam pelaksanaannya. Nah, salah satunya bambu gila ini, atau permainan tradisional bambu gila yang berasal dari Maluku. Sebuah permainan tradisional mistis yang masih eksis sampai saat ini. Kalau di Maluku, masyarakatnya biasanya menyebutnya dengan buluh gila. Bambu gila juga dikenal sebagai suatu kesenian tradisional yang bisa dibilang unik, yang juga erat hubungannya dengan nuansa mistis. Permainan bambu gila ini memiliki nama asli Barama Sewell. Konon permainan ini sudah ada sebelum tersebarnya agama Islam dan Kristen di tanah Maluku. Cara memainkan bambu gila ini tuh sebenarnya sangat sederhana banget sih. Para pemainnya ini hanya perlu memeluk dan menahan laju bambu yang bergerak dan melonjak sesuai dengan kemauan sang pawang. Jadi untuk memainkan permainan tradisional bambu gila itu sebenarnya kita cukup memerlukan sebilah bambu aja. Dan karena ini ada hubungannya dengan mistis, maka permainan ini nantinya akan dipandu oleh seorang pawang. Sebelum permainan bambu gila ini dimulai, sang pawang ini nanti akan bertugas membakar kemenyan yang dibawanya menggunakan wadah dari tempurung kelapa. Nah, asap dari pembakaran menyan ini tadi nih kemudian akan dimasukkan ke dalam bilah bambu yang sudah disiapkan untuk permainan ini. Proses ini menjadi penting dalam permainan tradisional bambu gila. Karena apa? Karena proses ini merupakan upaya untuk mengundang sesuatu yang gaib agar masuk dan menggerakkan bambu. Terus kemudian ketika pawangnya ini udah berhasil memasukkan sesuatu yang gaib tadi nih ke dalam sebilah bambu tersebut, maka nantinya bambu dengan sendirinya akan bergerak. Nah, di bagian ini nih unsur mistisnya nih mulai kelihatan.
Nah, nanti para pemainnya ini mereka harus memeluk dan menahan laju bambu. Tapi tetap ya di bawah kuasa sang pawang nih, biar gerakannya tuh masih bisa dikontrol gitu sama si pawang tersebut. Tapi gerakan bambunya itu nggak tentu ya, kadang tuh ya terserah bambunya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke depan, atau ke belakang, ya mau bambunya aja. Karena kan di dalam bambu itu kan ada makhluk gaibnya tuh, jadi ya terserah makhluknya mau menggerakkan bambunya itu ke arah mana. Cuma masih bisa dibantu kontrol gitu ya sama si pawang ini, supaya gerakannya itu juga nggak ekstrim banget gitu, dan nggak sampai melukai atau menyakiti para pemainnya. Makanya kalau mau main bambu gila ini nggak bisa sembarangan aja gitu ya, harus didampingin sama pawang yang udah ahli dalam permainan ini. Nah, di sepanjang permainan nih, sang pawang akan terus mengendalikan bambu dengan meneriakkan mantra-mantra tertentu. Dan tahu nggak kalian, kalau bambunya ini nggak akan berhenti bergerak sampai si pawang ini memerintahkan untuk berhenti. Jadi kalau kata si pawangnya ini lanjut terus nih, ya udah tuh bambunya akan bergerak terus sampai si pawangnya ini bilang berhenti gitu, baru tuh bambunya bisa berhenti. Dalam masyarakat Maluku yang masih tradisional, aura mistis dalam permainan bambu gila ini akan terasa sangat kental banget nih. Soalnya ya, katanya nih, orang-orang yang boleh memainkan bambu gila ini bukanlah orang-orang sembarangan. Nah kan, jadi gitu ya, jadi nggak boleh asal main sembarangan aja gitu. Karena cuman emang orang-orang tertentu aja nih yang boleh mempermainkan permainan tradisional bambu gila ini. Mungkin udah diseleksi dulu kali ya sama pawangnya, apakah kira-kira para pemainnya ini tuh layak gitu memenuhi syarat. Mungkin secara fisik itu harus kuat gitu ya, harus sehat dulu gitu, karena kan permainan itu gerakannya agak ekstrim gitu ya. Kalau memang dikira sang pawang ini kayaknya orang ini nih nggak cukup kuat untuk menahan laju bambunya, nanti takutnya malah melukai atau menyakiti si pemainnya ini. Jadi ya udah, sama si pawangnya tuh harus dipilih-pilih dulu orangnya. Dan para pemainnya ini juga diharuskan bertelanjang dada, kemudian harus menggunakan atribut serba merah. Semuanya nih, pokoknya semua atribut yang dipakai tuh katanya harus serba merah. Termasuk juga nih celananya sama ikat kepala yang dipakai, itu semuanya harus berwarna merah. Nah, ini katanya menjadi salah satu syarat sebelum memainkan permainan tradisional bambu gila ini. Permainan ini tuh biasanya dilakukan atau diselenggarakan di tanah lapang, seperti kayak lapangan kosong gitu ya, lapangan luas, atau bisa juga di pantai. Ya karena itu tadi yang aku bilang, permainan bambu gila ini tuh kan gerakannya itu nggak beraturan gitu ya, bisa kemana aja, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan mungkin ada yang ekstrem juga gitu gerakannya. Makanya kenapa harus dilakukan di tanah lapang, supaya ya gerakan bambunya tuh juga bisa leluasa gitu kemana-mana. Ya kan nggak mungkin juga gitu ya, kalau diadain di dalam rumah, mau ke kanan ke kiri ntar nyandung kursi, terus nabrak TV, nabrak tembok, ya repot gitu ya. Makanya emang harus dilakukan di tanah lapang atau di tanah luas. Dan sebagai pelengkap juga nih dalam permainan ini, permainan bambu gila ini juga nantinya akan dilengkapi dengan iringan musik. Dan semakin cepat nih musik yang diiringi, maka semakin liar dan semakin cepat juga gerakan dari si bambu ini. Jadi kurang lebihnya tuh ya, musiknya ini tuh nanti akan berpengaruh sama gerakan si bambu. Kalau musiknya makin cepet, ya mungkin gerakannya akan semakin liar gitu ya, akan semakin kemana-mana. Tapi kalau musiknya diperlambat, ya lama-lama juga bambunya juga akan makin lambat gerakannya. Ya mungkin kalau kayak di orkestra tuh jadi kayak Erwin Gutawa gitu ya, dia tuh jadi ininya dirijen. Apa sih namanya? Dirijen ya? Kalau upacara aku taunya tuh dirijen. Ya kalau gini-gini tuh dia semakin mempercepat gerakannya, ya musiknya makin cepet juga gerakan bambunya juga makin cepet. Ntar kalau udah slow gitu gerakannya, musiknya juga makin lama makin pelan, makin slow gitu ya, gerakan dari si bambunya juga makin lama makin perlahan tuh makin pelan. Umumnya permainan tradisional bambu gila ini dimainkan oleh 7 orang, tapi bisa juga lebih tuh. Itu semua tergantung dari panjangnya bambu yang akan digunakan nih untuk permainan ini. Kalau bambunya cuma sekitar 3 meteran ya, mungkin cukup tuh permainan ini tuh dimainkan oleh 7 orang. Tapi kalau bambunya lebih dari 3 meter, sekitar 4 atau sampai 6 meter gitu, ya orang yang memainkannya juga harus lebih dari 7 orang, bisa sampai 10 sampai 15 orang. Jadi ya disesuaikan aja gitu sama panjang bambu ini. Jadi berapa orang yang mau bermain dalam bambu gila ini, ya disesuaikan sama panjang bambunya juga.
Kalian ada yang udah pernah nyoba permainan tradisional bambu gila ini? Kalau udah pernah, coba dong bagiin pengalaman kalian. Gimana sih rasanya memainkan permainan bambu gila ini? Tulis aja langsung di kolom komentar, ya. Soalnya aku juga pengen tahu gitu, pengen tahu nih cerita langsung dari kalian yang pernah ngerasain ikut permainan bambu gila ini. Apa sih yang dirasain gitu? Capek, ya pasti capek lah ya kan. Ini bergerak ke sana kemari itu kan pasti ngabisin tenaga banget gitu. Cuman selain capek itu apa yang dirasain? Apa kalian tuh nggak ngerasain kayak sadar atau enggak gitu sih waktu megang atau meluk si bambunya itu tuh? Kalian tuh ngerasain sadar dengan sadar atau gimana? Aku tuh pengen tahu gitu, kepo banget. Coba dong kalian ceritain yang udah pernah ngerasain main permainan bambu gila ini. Soalnya yang aku tahu ya, nonton dari beberapa tayangan tentang permainan bambu gila ini, katanya begitu ada makhluk gaib yang masuk ke dalam bambunya itu tiba-tiba bambunya tuh jadi berat gitu. Emang bener ya? Nah setelah bambunya jadi berat itu mulai bergerak tuh, itu gerakannya tuh susah banget dikontrol. Katanya gitu, makanya harus ada pawangnya supaya bisa tetap kontrol nih gerakannya. Terus apalagi katanya kalau ini ya gerakannya udah makin ekstrim banget gitu tuh susah banget kita buat ngikutin, dan bisa aja itu orang yang nggak kuat nih nahan dari gerakan bambu itu bisa sampai jatuh. Nah makanya buat kalian yang udah pernah ngerasain langsung nih main permainan tradisional bambu gila ini, ayo dong ceritain pengalaman kalian ya. Terus ya ngomong-ngomong soal bambu nih, bambu yang dipakai dalam permainan ini tuh juga katanya bambunya nggak boleh sembarangan loh milihnya. Bambunya ini waktu diambil dari hutan harus melalui ritual khusus dulu nih katanya. Ritualnya juga mungkin sama pawangnya juga kali ya, karena kan dia nih yang udah lebih paham tentang permainan bambu gila ini. Mungkin nanti tuh sama pawangnya akan dicarikan bambu yang gak ada penunggunya, atau yang usianya sudah berapa tahun gitu, ada kriteria tertentu gitu untuk milih si bambu ini. Ya makanya mungkin nanti sama pawangnya nih, dia yang lebih mengerti bambu yang seperti apa sih yang cocok digunakan untuk permainan ini. Dan biasanya bambu yang dipilih itu bambu yang berdiameter 8-10 cm dengan panjangnya yang mencapai 3 meter atau lebih. Nah kalau udah dapet nih bambu yang dimaksud yang sesuai sama kriteria, kemudian bambu ini akan diikatkan kain pada kedua ujungnya. Dan katanya bambu ini juga harus diperlakukan secara khusus layaknya memperlakukan manusia. Kayak gimana maksudnya ya diperlakukan seperti layaknya manusia itu seperti apa ya? Mungkin dibawanya nanti tuh harus pelan-pelan gitu ya, perjalanan dari hutan menuju rumah gitu kan, itu dibawanya tuh harus pelan-pelan, nggak boleh digeret, harus digotong gitu layaknya gotong manusia. Ya kita anggap aja kalau misalkan ada manusia terluka gitu di hutan, ya kan nggak mungkin kita geret-geret gitu kan, ya malah terluka, makin tambah parah gitu lukanya. Artinya menjadi ditandu gitu, digotong ya. Mungkin sama nih cara memperlakukan bambu ini tuh layaknya seperti manusia, yang dimaksud mungkin seperti itu. Terus nanti kalau udah sampai rumah ditaruhnya juga nggak boleh dibanting, langsung dibrok gituin, itu kan nggak boleh. Coba bayangin kalau manusia digituin gimana, patah ini tulang, badan remuk semua. Jadi ya ditaruhnya pelan-pelan gitu ditaruhnya dengan hati-hati. Jadi ya disamain aja kayak kita lagi bawa manusia gitu. Permainan bambu gila ini merupakan salah satu kekayaan tradisional yang dimiliki sama Indonesia. Permainan rakyat dari Maluku ini harus kita jaga dan juga wajib kita lestarikan. Biar keturunan kita nanti nih bisa ngerasain atau bahkan mungkin ngeliat langsung nih permainan tradisional ini. Biar nggak musnah gitu di telan zaman. Jangan cuma misalnya main Mobile Legends doang. Coba dong permainan-permainan tradisional rakyat tuh banyak banget gitu. Udah gitu lebih seru loh kalau main-main permainan rakyat itu kan kita bisa rame-rame gitu kan, mengenang lagi masa-masa kecil kita dulu. Itu tuh seru banget daripada mainin handphone doang gitu sendirian di kamar, nggak ada temen ngobrol, nggak ada yang bisa diajakin ketawa, ya nggak seru. Seruan juga main permainan rakyat. Nah coba dong buat kalian yang tahu informasi lebih banyak lagi tentang permainan tradisional bambu gila ini, bagi-bagilah informasinya, jangan dipendam sendirian. Coba tolonglah dilengkapin apa yang kurang dari informasi yang aku sampaikan tadi nih. Kalau ada yang kurang tepat atau kurang lengkap, mungkin ada yang salah, dikoreksi aja langsung ya. Biar kita sama-sama belajar gitu. Kalau pinter jangan sendirian, dibagi-bagi ya. Oke, baiklah kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat ya buat kalian semua.
Dan pastinya bisa nambah wawasan kalian lagi nih tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi, aku mau tegasin sekali lagi ya, semua informasi yang aku sampaikan di video aku selama ini, itu semua adalah berdasarkan research lagi dari internet. Jadi, kalau ada informasi yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, kalian langsung koreksin aja ya. Karena aku memang bukan ahlinya di bidang-bidang seperti ini. Aku tuh cuman orang yang pengen banyak tahu, pengen banyak nambah wawasan gitu. Biar kita tuh sama-sama saling belajar, oke? Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya saran juga masukan untuk aku nih untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah ragu, gak usah malu, gak usah sungkan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kalau aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua lah tentunya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.